penyembahan kepada kubur yang dikeramatkan. Pertama kali di muka bumi Syiah. Pertama kali, laknatullah alaihim. Pertama kali Syiah yang menyesatkan kaum muslimin. Orang berzikir dengan menari-nari putar-putar di masjid, dari mana dalilnya? Ya. Apakah Nabi dulu waktu di rumah, ayo Abu Bakar kita muter-muter di masjid, ayo Umar kita muter-muter di masjid, ya mana dalilnya? Jangan dianggap suatu tarian dianggap sebagai tarian Islam. Mengatasnamakan Islam itu butuh dalil. Tata caranya bersolawat dengan dangdut koplo, ini penghinaan terhadap salawat. Sallallahu alaik, sambil joget-joget. Pernah nggak Anda membayangkan Rasulullah SAW seperti itu dan para sahabatnya? Mustahil ada itu. Dan itu bukan sholawatan, itu penghinaan terhadap sholawat. Di antara sebab orang di masa silam itu tersesat adalah diawali dari praktek gulu. Termasuk juga misalnya sikap yang tidak sampai sujud. Jalan jongkok di depan guru, gak perlu seperti itu. Hormat tidak harus diungkapkan dengan cara demikian. Karena ini sudah sampai melebihi batas. Memberontak tidak boleh. Kata Nabi SAW, waktu para sahabat bilang, nanti akan datang pemimpin setelahku yang kalian tidak suka keputusannya, dan ada yang kalian suka. Ya. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau gitu kita memberontak aja. Pada saat keputusan yang kita tidak suka tuh. Kata Nabi SAW, tidak boleh. Selama mereka tidak larang kalian sholat. Kenapa orang-orang yang tidak melakukan acara selamatan kematian atau tahlilan dikatakan aliran Wahabi? Padahal, kalau begitu, para sahabat Wahabi. Para tabi'in Wahabi. Imam Syafi'i Wahabi. Imam Ahmad Wahabi, Imam Malik Wahabi, Imam Abu Hanifah Wahabi, dan seterusnya. Karena mereka juga tidak tahlilan. Bahkan Imam Syafi'i dengan tegas mengatakan haram tahlilan. Tidak ada contohnya dari para salaf dahulu bahwasanya orang semakin bertakwa semakin gila, atau orang gila dianggap sebagai wali. Lihatlah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah wali-wali Allah. Apakah di antara mereka kemudian jadi gila saking cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada ya. Oleh karena sebenarnya mengatakan orang yang menganggap orang gila sebagai wali Allah, sebenarnya ini adalah penghinaan terhadap para wali yang sesungguhnya, ya. Di antaranya, sebagian orang yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW meriwayatkan berbagai macam dongeng-dongeng untuk menipu manusia, untuk menjerumuskan manusia dalam syirik. Mereka ceritakan, guru saya bisa bikin rantai emas diturunkan dari langit. Murid guru saya atau anak daripada guru saya, karena dia keturunan Nabi SAW, bisa terbang. Guru saya bisa menunda kematian seseorang. Ada lagi yang lebih parah. Mereka mengatakan ada wali kutub atau ada habib spesial. Apabila Allah ingin menimpakan musibah di satu daerah, izin dulu sama dia. Ini semuanya khurafat. Sampai mereka berkata, kalau ada masalah besar, nggak ada solusi lagi, datang saja ke kuburan Habib Fulan, minta kepadanya. Ini kekufuran yang nyata.